Alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita masih diberi kesempatan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melanjut pembelajaran kita hari ini. Salawat beriring salam mari kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Salawat yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Baiklah, sebelum kita melanjut pembelajaran kita hari ini, kita baca doa dulu bersama. Angkatkan tangan, tundukkan kepala, kita baca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri
tempat berbicara. Terus yang kedua, kalian dapat menyimpulkan nama tempat berdasarkan informasi berupa ciri-ciri tertentu. Yang ketiga, kalian dapat menulis kata di sebagai kata depan dan awalan dengan benar. Yang kelima, kalian dapat menulis cerita dengan alur awal, tengah, dan akhir. Baiklah, pelajaran kita hari ini tentang apa tadi, Nak? Tema kita tadi berhati-hati di mana saja kita berada. Masuk saat sekarang. Di mana kalian berada sekarang? Di rumah sekolah. Harus berhati-hati. Jadi tema kita adalah benda-benda yang berbahaya di rumah. Jadi hari ini kita belajar tentang benda-benda yang bisa membahayakan di rumah kita. Ibu di sini ada bawa. Kalian tahu ini apa? Tahu. Cangkir. Bahasa kita adalah cangkir, Nah. Ya, ini adalah gelas. Untuk apa gelas ini? Untuk minum. Untuk minum. Ya, untuk minum. Gelas ini bisa bermanfaatkan dan bisa juga membahayakan ternyata, Nak. Ya, terus ini apa? Piring makan, tempat makan. Ya, bahasa kita apa bahasa kita? Pinggan, ya. Terus ini apa? Ya, colokan. Apa namanya nih? Colokan atau ya. Terus ini apa? Ya, ini macis, korek api. Ya, ini semua adalah benda-benda apa, Nak? Benda-benda yang berbahaya. Bisa membahayakan. Bukan berbahaya, tapi bisa membahayakan kita. Contoh saja gelas. Kalau kita digunakan untuk minum, itu bermanfaat untuk minum. Tetapi ini bisa melukai kita, ya, Nak, ya. Ini adalah benda termasuk ini adalah gelas ini benda-benda yang termasuk berbahaya kalau kita salah gunakan. Terus juga ini piring. Ini juga termasuk semuanya. Ini adalah benda-benda yang berbahaya. Di mana tempatnya ini? Di rumah. Di rumah. Bisa ini ada bermanfaatnya dan juga bisa bahayanya. Ya, coba kalian perhatikan ke depan. Pernah kalian sendirian di rumah? Pernah. Apa perasaan kalian kalau di saat di rumah? Sesuho di rumah? Takut. Ya, takut. Ya, bagus, Nak. Takut. Terus apa lagi? Cemas. Apalagi yang kalian rasakan kalau sesuatu di rumah, sendirian di rumah? Apa yang kalian rasakan? Ya, kalau takut kena apa, Nak? Karena ada hantu. Ya, bisa jadi juga kalau kita sendirian di rumah takut ada hantu, ya, Nak, ya. Tetapi ada juga kita takut itu ternyata ada benda-benda yang membahayakan di rumah kita, Nak, ya. Di sini nih. Nah, yang pertama tadi apa? Yang ini apa namanya, Nak? Tadi? Nah, kabel. Ya, ini namanya stop kontak. Ini adalah tempat apa, Nak? Tempat arus listrik. Umumnya arus listrik. Kenapa dikatakan ini berbahaya, Nak? Kalau ini tidak berbahaya, ketika kita colokkan atau kita pasangkan ke sini, ini kan arusnya langsung ke listrik. Kalau kita colokkan, itu bisa membahayakan kita. Jadi kalau kalian ketika di rumah, jangan sekali-kali dimainkan kontak. Ini stop kontak atau kabel, ya. Ketika dia ketawa bercucuk di listrik, ya. Kalau seandainya dia seperti ini tidak terhubung dengan listrik,
kita. Membahayakan kita. Terus yang kedua itu yang pertama, yang kedua pecah belah. Ya, yang ini pecah belah. Ya, ini pecah belah. Pecah belah itu adalah apa? Barang-barang tembikar yang mudah pecah. Apabila dia pecah, itu bisa melukai kita. Terus alat kosmetik atau alat kosmetik. Siapa yang tahu alat kosmetik? Tahu. Alat kosmetik untuk si wajah. Ya, make up. Salah satunya apa? Ya, lipstick, bedak, parfum. Terus apa lagi? Eyeshadow, segala macam itu juga bisa membahayakan kita. Jangan sekali-kali dimainkan. Ketika kalian di rumah itu bisa membahayakan nyawa kita. Ya. Terus yang ketiga yaitu elektronik. Tahu elektronik apa itu, Nak? Elektronik itu alat atau benda yang bekerja atas dasar elektronika. Seperti apa namanya ini? Laptop, terus infocus, HP, TV, itu namanya alat elektronik. Bisa dimanfaatkan dan ada juga berbahayanya, ya. Jangan dimainkan ketika kalian di rumah. Terus yang terakhir, kapur barus. Kapur barus itu adalah benda yang berbau merangsang, putih warnanya. Oh, yang ini ya, yang stop kontak tadi ya, Nak ya. Nampak? Ya, stop kontak adalah tempat terhubungnya arus listrik. Nah, ini ada gambar anak-anak ini mencolokkan ke arus listrik. Nah, jangan ya, Nak ya, seperti ini ya. Jangan sekali-kali kalian mencoba, apalagi ketika tangan basah. Kalau tangan kita basah itu cepat, langsung kita kena sentrum. Nah, jadi jangan sekali-kali dimainkan itu ya. Itu yang stop kontak. Terus ini gambar apa itu? Kompor gas. Semuanya sudah menggunakan kompor gas di rumahnya? Ada. Ya, mana yang sudah menggunakan kompor gas di rumahnya? Jangan sekali-kali. Kompor gas itu untuk apa gunanya? Masak. Ya, untuk memasak. Ketika kalian mau memasak, kalian harus minta diawasi sama orang tua. Jangan sekali-kali kalian sendiri ya menghidupkan kompor gas. Kenapa? Ini bisa ya meledak atau meletus ya. Ketika dia meledak atau meletus, jangankan kalian yang terbakar, rumah pun juga bisa terbakar. Jangan dimainkan kompor gas. Terus ya, ini gambar kosmetik tadi ya, Nak ya. Nah, di situ ada apa tuh? Ada lipstick, bedak, eyeliner. Ada itu apa lagi? Terus yang kapur barus tadi, Nak. Ada punya kapur barus di rumahnya? Kapur barus tuh ya untuk lipeh kata awak. Nah, untuk mengusir lipeh. Nah, apa lipeh? Kecoa. Nah, ada yang pernah lihat ini? Ada untuk menjaga baju di rumah. Nah, itu ya. Ini juga berbahaya, Nak. Ini benda yang berbau merangsang. Ini baunya sangat busuk, ya. Terus ini ada gambar pecah belah. Pecah belah ini adalah barang-barang yang tembikar seperti gelas dan piring dan lain-lainnya, ya. Ini pecah belah. Ini Ibu ada punya video, silahkan kalian dengar atau amati ya. Nanti ada pertanyaan ya. Ya, sampai di sini ada yang bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum paham? Jadi tadi yang sudah
Baik, Bu Kiki akan menjelaskan menjaga keamanan diri sendiri dari benda-benda berbahaya. Apakah benda berbahaya itu? Pastinya benda berbahaya adalah benda yang bisa mengakibatkan hal-hal atau sesuatu yang tidak baik. Misalnya, bisa membuat seseorang itu keracunan sampai seperti gambar orang ini, sampai muka pingsan. Terus juga sampai kita sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Terus lagi juga bisa mengakibatkan luka bakar, kebakaran pada diri kita. Dan apabila itu sangat parah, bisa juga mengakibatkan kematian. Benda-benda yang berbahaya apa saja ya? Yang pertama ialah obat serangga. Jadi obat yang untuk mengusir serangga, misalnya baygon, hit, dan sebagainya, itu digunakan untuk mengusir serangga. Jadi anak-anak tidak disarankan untuk memakai mainan, apalagi disemprot-semprotkan, karena itu sangat berbahaya jika kita hirup anak. Yang kedua adalah yang pertama tadi apa? Apa katanya? Ini apa? Ini. Itu obatnya nyamuk. Pernah melihat obat nyamuk yang semprot tuh? Atau yang dibakar? Atau yang dicolokkan ke dinding? Semua yang itu sangat berbahaya. Jangan sekali-kali dimainkan ya nak ya. Itu sangat berbahaya. Itu langsung bisa membahayakan nyawa kita. Bisa apa tadi tuh? Bisa terjadi kematian. Ini adalah obat nyamuk atau racunnya nyamuk, pengusir nyamuk. Itu banyak macamnya dak. Di rumah ada dak yang baygon yang dibakar tuh, yang bulat-bulat tuh. Terus yang disemprot, terus yang dicolokkan. Itu jangan dimainkan. Itu adalah benda yang sangat berbahaya untuk nyawa kita. Lanjut. kenapa tabung gas ini jika kita goyang-goyangkan atau kita buat mainan, pastinya akan sangat berbahaya dan bisa juga meledak. Yang keempat adalah Yang kedua itu ada apa nak? Tabung gas. Ya, ada tabung gas. Sudah ibu jelaskan tadi kan? Atau kompor gas yang langsung disambungkan dengan tabungnya. Itu sangat juga berbahaya. Jangan sekali kita goyang-goyang seperti itu ya. Nanti mau bisanya meletus. Lanjut. ini bisa berguna jika orang dewasa yang menggunakan, misalnya benda memasak, misalkan ayah untuk mengupas buah dan sebagainya. Tetapi jika anak-anak menggunakan ini, pastinya harus dengan pengawasan ayah atau bundanya, dan tidak disarankan jika anak-anak menggunakan ini sendirian, karena jika tidak berhati-hati, pasti nanti pisau itu akan melukai tangan kita. Nah, yang ketiga itu apa? Pisau. Ya, pisau. Ada punya di rumah? Ada. Ya, pastilah masing-masing di rumah kalian ada punya pisau. Pisau ini di mana berada? Di mana? Ya, di ruangan mana? Dapur. Jadi pisau ini jangan sekali-kali dimainkan untuk alat-alat main ya. Ya, paham? Paham. Pisau ini bisa dimanfaatkan dan
adalah kabel colok untuk listrik. Jadi jika ada kabel colok untuk listrik ini, jangan sampai kita pegang atau kita sentuh, kita buat mainan, karena ini juga sangat berbahaya anak. Kita bisa bersama. Ya, itu yang salah satu ya tadi itu ada colokan atau stopkon. Yang seperti ibu bawa ini namanya stopkon. Kontak ini sangat juga berbahaya, bisa menyetrum kita. Terus ini ada video lanjutannya akibat menggunakan benda-benda yang Akibat jika kita tidak hati-hati menggunakan benda berbahaya. Yang pertama, jika kita tidak hati-hati menggunakan pisau, pastinya tangan akan terluka, akan keluar darah seperti gambar ini. Ini tabung LPG, jika kita gunakan bermain, goyang-goyang dan sebagainya, ini juga mengakibatkan meledak. Meledak tidak hanya anak-anak yang terluka, tapi rumahnya juga bisa roboh karena saking besarnya ledakan. Nih, kalau kita bermain stop kontak, pastinya akan kesetrum. Dan kesetrum itu sangat berbahaya karena bisa juga mengakibatkan kematian. Nah, ya itu stop kontak tadi anak ya. Apabila kalian seperti ini, corak dia salah gunakan atau ketika tangan kalian basah, kalian mau kontak, nah itu bisa mengakibatkan kesentuh, bisa mengakibatkan kematian. Nah, terus ini tentang api. Air adalah kompor. Kompor ini berguna jika benda yang digunakan untuk memasak. Tapi jika anak-anak bermain kompor ini, takutnya juga akan terjadinya kebakaran seperti ini. Ya, kompor gas itu juga bisa menyalakan api seperti ini. Mancis ini juga bisa bisa menimbulkan api. Terus kalau api bisa membakar, bisa terjadi kebakaran. Jadi jangan sekali dimainkan ini ya. Nah, mancis atau tutup bahasa kita. Ingin menyalakan kompor, harap bilang sama bunda atau ayahnya. Jadi ayah atau bunda bisa membantu anak. Tetapi kalau anak-anak tidak sangat perlu, kan biasanya yang di dapur itu kan bunda. Jadi ini kompornya harus bunda yang pakai. Demikian anak-anak yang hebat. Jadi demikian benda-benda yang bisa membahayakan beradanya di mana, di rumah dan di ruangan, ada yang di dapur, di ruangan TV, terus di ruang tamu ya. Untuk sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu coba bagi kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian tulis benda-benda yang bisa membahayakan di rumah, itu judulnya. Terus tulis 5 buah. Selain yang bukan Ibu paparkan, selain itu kan masih banyak benda-benda yang lain kan di rumah. Masih banyak benda-benda yang lain yang bisa membahayakan kita. Selain yang Ibu paparkan tadi, masih banyak. Jangan ditulis yang Ibu papar selain yang di sini. Selain yang Ibu papar. Ayo, cukup satu kelompok, satu lembar. Satu kelompok, satu lembar. Ayo, siapa yang perwakilan menulis? Fatin. Ya, Fatin tulis kelompok 1. Terus
yang bisa membahayakan di rumah. Benda-benda yang bisa membahayakan di rumah. Ayo. Selain yang ibu papar tadi, jangan samakan yang ibu papar. Selain itu, kan masih banyak tuh. Masih banyak selain yang ibu papar ini. Benda-benda yang di rumah tuh masih banyak. Ayo, nomor satunya apa? Sebut. Bukan, kalau di situ kan ada tadi yang oleh aku sudah. Berarti yang belum. Yang belum ibu sebut. Ayo, apa? Kan masih banyak di rumah tuh yang benda-benda yang berbahaya. Ya, ibu sebutkan ya. Cermin, ada punya cermin di rumah? Ada. Nah, itu juga bisa membahayakan. Terus pembersih lantai. Nah, ibu sebutin yang dua itu saja. Terus kalian akan melanjutkan. Ayo. Asal sebut saja salah satu dari kelompok ini. Kelompok ini apa saja? Selain yang ibu sebut tadi. Apa ada di rumah? Ayo apa? Ada yang tahu? Ayo sebut nah. Selain yang ibu jelaskan tadi. Kan masih banyak tuh. Nah, di dapur, di dapur tuh banyak benda-benda yang bisa berbahaya. Ya, kulkas itu termasuk di benda apa tadi nak? Elektronik. Ayo tulis. Ya, satu orang. Kulkas ya. Ini kelompok ini kulkas. Terus kelompok ini apa? Ya. Belum ibu paparkan tadi ya? TV ya? Belum. TV. Terus kelompok ini apa? Hah? HP. Ya. Selain elektronik lagi apa? Jadi ya. Bukan. Yang benda. Ya. HP. Ya, bisa itu termasuk elektronik itu di kelompok itu ada TV. Ya. Ya itu sejenis itu rangkaian dari TV pasti ada remote-nya ya. Ya. Jadi kelompok satu apa? HP. Ya, terus kelompok dua apa tadi? Enggak, kelompok tiga TV. Yaitu benda-benda yang bisa membahayakan. Baiklah, mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelum ibu tutup, ibu minta satu orang maju ke depan untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ya, kesimpulannya yang ibu tadi. Ayo Petin, ayo maju Petin. Ibu minta kepada Petin. Ayo, sebutkan tiga aja benda-benda yang sudah ibu paparkan tadi. Ayo, maju. Ayo, perkenalkan diri dulu. Ayo, nama saya? Bukan, nama saya? Ya. Terus? Benda-benda yang benda-benda yang berbahaya di rumah ada berapa dari Fatin? Sebut tiga aja. Pertama? Ya, yang kedua? Nah, yang
berhati-hati. Bukan hanya di rumah sekolah, bukan hanya di rumah kalian tempat kalian tidur, dimanapun. Jika kalian berpergian keluar, itu juga kalian harus menjaga diri atau berhati-hati. Sebelum ibu menutup, ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, mungkin ya tugasnya dikumpul. Mana tadi kelompok 1? Ya, kelompok 1. Kelompok 2. Ya, kelompok 3. Ya. Baiklah, mungkin sampai di sini pelajaran kita hari ini tentang benda-benda yang bisa membahayakan kita, bisa mengakibatkan kematian. Ya, jadi justru itu kita harus berhati-hati dimanapun saja kita berada. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Sampai ketemu hari besok ya. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.